Tak banyak yang tahu sosok pejuang kemerdekaan di samping nama Soekarno, Hatta, Syahrir atau tokoh-tokoh di balik kemerdekaan Indonesia yang selama ini kita kenal. Adalah Syahruddin, seorang pemuda asal Sumatera Selatan yang ternyata memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kenekatan dan keberanian dari Syahruddin membuat dunia saat itu mengetahui jika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada pukul 10 WIB di Jalan Pengangsaan Timur 56. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Syahruddin sendiri adalah seorang wartawan dan telegrafis yang pernah bekerja di kantor berita Domei milik Jepang. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia melalui siaran radio. Usai Soekarno, Hatta menyelesaikan pembacaan teks proklamasi pada jam 10 pagi hari itu. Waktu itu, pihak Jepang yang sudah mengetahui kekalahannya pada Perang Pasifik menjaga ketat seluruh pemancar radionya yang bernama Hosokyoku. Syahruddin pada saat itu menerima amanat perintah dari Adam Malik, salah satu pelopor berita antara dan mantan wakil presiden Indonesia ketiga, untuk segera menuju ke kantor pemancar radio milik Jepang tersebut. Dengan keberanian dan ketekadan hatinya walau harus nyawa menjadi taruhannya, Syahruddin menuju kantor radio yang dijaga super ketat oleh Jepang. Syahruddin masuk ke Hosokyoku secara sembunyi-sembunyi, yang ia lakukan dengan memanjat tembok saat para tentara Jepang sedang istirahat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 sore. Dikutip Wonosobo Zone dari artikel pikiran-rakyat.com berjudul, Kisah Heroik Syahruddin, wartawan penyebar kabar Indonesia Merdeka, pria kelahiran 1919 ini sudah menyadari jika nyawa terancam oleh gagang senapan tentara Jepang, namun tekadnya untuk segera menyebarkan kabar penting itu tidak menyurutkan niatnya. Sesampainya di Hosokyoku, secarik lampiran surat dari Jalan Pengangsaan Timur 56 yang bertuliskan, harap berita terlampir disiarkan, itu segera diserahkan kepada sesama pemuda Indonesia yang bekerja di Hosokyoku. Secarik surat bertuliskan, harap berita terlampir disiarkan, yang berisi teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Bung Karno itu harus menunggu beberapa jam sebelum disiarkan ke seluruh dunia. Menunggu celah dan kelengahan tentara Jepang yang berjaga. Tepat ketika pukul 19 WIB selepas rakyat Indonesia sehabis menjalankan ibadah berbuka puasa, akhirnya teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bisa tersiar. Tersiar lewat saluran pemancar radio luar negeri yang tidak dijaga oleh tentara Jepang. Selama kurang lebih 20 menit, teks proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 mengudara ke seluruh tanah air dan dunia.